kalau kita hanya mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 48, 123 dan 254, maka manusia itu tidak diberi ruang untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Itu ingat, jadi ayat 48, 123 dan 254 itu tidak memberikan ruang untuk memberi syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurallahumma ala adaik wa ala nikmatil islam al-iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa mabadu. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir Kediri. Kita sampai di surah Al-Baqarah ayat yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, ayat ini konteksnya masih membicarakan orang-orang Yahudi ya. Jadi mereka itu merasa pede karena keturunan Nabi. Masyarakat mereka rata-rata adalah orang-orang yang dinaungi dengan wahyu gitu. Jadi dilingkupi dengan wahyu. Karena terlalu pede itu, kemudian mereka itu mengandalkan nasab, mengandalkan bapak kulo Nabi, mbah kulo Nabi, dan seterusnya kayak gitu. Sehingga mereka menyangka mereka pasti akan bertemu Tuhan gitu. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang menyangka bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Nah, lagi-lagi konteksnya memang sudah saya sampaikan bahwa ayat ini menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang menyangka akan bertemu Tuhan. Nah, redaksi Quran itu don. Don itu adalah prasangka kuat, maknanya begitu. Dia tidak sampai di level yakin. Karena kalau yakin itu antara angan-angan dengan kenyataan itu jadi satu secara empiris. Tetapi kalau don itu adalah prasangka belaka. Nah, ini tidak terjadi karena apa? Karena pertemuan dengan Tuhan itu berbeda dengan kembali kepada Tuhan. Kalau pertemuan kepada Tuhan itu hanyalah orang-orang yang istimewa, seperti Nabi Musa bertemu misalnya. Kemudian orang-orang yang ada di surga nanti bisa melihat Allah, itu adalah pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, orang Yahudi itu juga menyangka begitu, tetapi dia don, dia tidak yakin karena memang tidak diimbangi dengan perbuatan baik. Jadi begitu. Jadi dia hanya menyangka saja tanpa diimbangi dengan keimanan dan perbuatan yang baik. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, kalau ini benar. Jadi setelah yadunnu itu menyangka annahum mulaqu rabbihim, mereka menyangka bertemu dengan Allah. Kemudian yang kedua itu mereka akan kembali kepada Allah. Lah, kalau kembali itu betul-betul terjadi karena apa? Karena setiap manusia itu memiliki ruh, atau kita menyebutnya dengan roh ya. Jadi manusia itu memiliki ruh yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Nah, roh inilah yang akan kembali. Dia tidak peduli apakah dia Yahudi, apakah dia Muslim, atau dia kafir, itu tidak peduli. Yang penting Allah itu menitipkan roh pada jasadnya, dan roh itu yang akan kembali. Kalau dia menitipkan roh itu dalam keadaan suci, maka pulang juga harus dalam keadaan suci. Makanya dalam syariat Islam itu orang kalau dimandiin kan begitu. Jadi sebagai salah satu ketaatan terhadap syariat, dan secara filosofis memang ini akan menghadap kepada Allah, akan bertemu dengan Allah, maka disucikan. Meskipun yang kembali itu adalah rohnya, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Akan kembali dalam arti bukan hanya kembali ke sana urusan selesai, enggak, tetapi dia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Jadi yang adil itu adalah penghakiman seperti yang ada di dalam surah apa ya, saya lupa. Redaksinya begini. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
barang siapa yang beramal kebajikan dia akan mendapatkan hasilnya, dan yang berbuat keburukan juga begitu, meskipun seberat biji sawi atau atom lah, atau apa yang kecil yang tidak bisa dibagi, itu akan menerima konsekuensi dari amal yang ia lakukan. Itu adalah hakikat dari makna kembali, karena kembali itu kembali kepada pemiliknya dan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Yang pertama dari redaksi ayat ini, wahai Bani Israel, itu maksudnya siapa? Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Jadi dia putra-putrinya Nabi Yakub. Kalau orang ingin menjadi Yahudi misalnya, dia tidak bisa karena dia bukan keturunannya Nabi Yakub gitu. Jadi agama Yahudi itu agama keturunan. Dia tidak bisa dilamar seperti hanya umat Islam yang bebas saja mau masuk ke agama Islam. Tetapi kalau Yahudi tidak, karena dia identik dengan keturunan, yaitu keturunan dari Nabi Yakub. Nah, secara umum mereka bermukim di Israel, secara umum di sana. Israel dan Palestina ya, secara umum di sana. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Nikmat Allah yang diberikan pada Bani Israel itu ada, setidaknya saya mencatat itu ada 4 ya. Yang pertama, Bani Israel itu sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Orang yang berjasa di dunia ini kan orang yang menyelamatkan nyawa. Nah, mungkin kalau memberikan pekerjaan, kemudian menolong pada saat situasi sulit, itu masih ya tetap dia berjasa, tetapi jasanya itu paling besar adalah orang yang menyelamatkan nyawa. Dan Bani Israel itu kalau tidak diselamatkan nyawanya oleh Allah, ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, kemudian Laut Merah itu terbelah dan mereka bisa nyebrang hingga selamat, nah itu selesai nasib Bani Israel, karena akan ditumpas oleh Raja Fir'aun begitu. Dan ternyata mereka setelah selamat itu masih diberi lagi nikmat oleh Allah, yaitu wadallalna alaikumul ghamama. Jadi jalan saja dinaungi mendung, itu nikmat yang kedua. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami transfer makanan surga, yaitu manna dan salwa. Itu adalah penduduk dunia yang bisa merasakan enaknya masakan surga atau makanan surga gitu. Tetapi ini memang debatable. Cuma memang Quran redaksinya itu wa anzalna, dari atas turun ke bawah, itu makna dari anzala. Nah, kemudian nikmat yang keempat itu, mereka ketika bingung minuman, itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Nah, tongkat itu ajaib, dia namanya itu ikhtilaf. Yang pertama namanya Nab'ah, tongkatnya Nabi Musa itu namanya Nab'ah. Yang kedua itu namanya Masya. Jadi ada 2 nama yang disematkan kepada tongkatnya Nabi Musa. Kenapa sih diberi nama? Yaitu sama seperti orang Jawa. Jadi kalau punya keris ampuh itu namanya keris empu gandring gitu ya. Terus pedang naga puspa dan seterusnya ya. Kalau punya barang antik itu ya dinamai ya. Begitu juga Nabi Musa. Nab'ahnya itu ketika dipukulkan ke batu, batu itu pecah menjadi 4, dan dari 4 batu itu kemudian memancar masing-masing itu 3 mata air, dan itu sesuai dengan jumlah suku yang ada di Israel. Jadi Bani Israel itu ada 12 suku, dan masing-masing itu minum dari air yang memancar itu sesuai dengan jumlah 12 itu. Makanya tidak terjadi chaos terhadap Bani Israel lain, karena kalau itu jumlahnya tidak cukup atau kurang dari 12, maka itu akan terjadi chaos di kalangan Bani Israel itu sendiri. Nah, itulah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel supaya mereka syukur gitu, supaya mau menyembah Allah. Tetapi apakah demikian? Ternyata enggak, mereka justru menyembah ijel atau patung lembu yang terbuat dari emas. Jadi mulutnya terbuka, dan kalau ada angin masuk itu masuk ke rongga perut, dan itu bisa mengungung, itu ijel. Itulah yang disembah oleh Bani Israel.
Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Nah, ini maksudnya begini. Apakah ini berlaku sampai sekarang? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena wa anni faddaltukum 'alal alamin itu adalah penghormatan Allah kepada Bani Israel pada masa Nabi Musa. Apa buktinya? Buktinya adalah ditransfer makanan surga. Jadi yang nyicipi makanan surga itu satu-satunya adalah Bani Israel. Itu yang disebut wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan beberapa syarat lain ketika ingin menjadi faddaltukum 'alal alamin, nanti keterangannya di belakang. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'ah ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, ini ada pembahasan syafaat ya. Mungkin dalam teologi Sunni itu Nabi itu memberi syafaat gitu ya. Cuma persoalannya apakah di Quran memang demikian gitu. Nah, salah satu ayat ini tidak memberikan ruang demikian, khususnya yang ayat 48 surah Al-Baqarah. Tetapi apakah kompak satu Al-Quran demikian? Jawabannya tidak. Mari kita bahas satu persatu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan jagalah kamu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Nah, karena begini ya, karena di akhirat itu adalah waktu panen. Saya membahasakan begitu. Menanamnya itu di dunia. Jadi kalau sudah musim panen itu sudah tidak diberlakukan kembali musim tanam, karena musim tanamnya sudah berlalu begitu. Jadi di dunia ini adalah musim tanam dan musim panennya besok di akhirat. Apa yang dituai itu sesuai dengan yang ditanam. Kalau yang ditanam itu adalah buah-buahan, maka dia memetik buah-buahan itu. Kalau yang ditanam adalah keburukan, maka yang dituai adalah keburukan itu sendiri begitu. Nah, kemudian ada pula makna bahwasannya orang kafir itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir yang lain. Jadi tidak ada pengistimewaan sama sekali bagi mereka yang kafir. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan begitu pula tidak diterima syafaat. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini. Ayat ini masih membicarakan orang-orang Yahudi. Kata kuncinya itu. Jadi konteksnya itu masih membicarakan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu merasa pede dia akan mendapatkan syafaat karena dia keturunan para nabi gitu. Karena para nabi itu sebagian besar dari Bani Israel. Nah, karena dia terlalu pede mengandalkan bapaknya nabi, mbahnya nabi, mereka itu berasumsi, wah aku besok oleh syafaat gitu karena aku ini keturunan nabi. Nah, ternyata Al-Quran tidak memberikan ruang wala yuqbalu minha syafa'ah. Jadi syafa'ah mereka itu tidak ada, tidak diterima. Karena apa? Karena Quran itu lebih jelasnya wala taziru waziratu wisra ukhra. Seseorang tidak dapat menanggung dosa atau tanggungan orang lain. Ya ditanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Jangan dilimpahkan, jangan ngejibne bapak nabi, bayi nabi itu kemudian ngejibne syafaat. Nah, Quran kemudian menolaknya. Wala yukhadu minha adlun, dan tidak ada tebusan daripadanya. Maksudnya di akhirat tidak lagi ada tebusan seperti hanya di dunia. Misalnya orang bisa jadi ketika kasus A itu dendanya sekian, nah itu kan bisa ditebus, tapi di akhirat tidak bisa. Ditebus itu tidak bisa karena seseorang itu tidak akan bisa menebus dirinya sendiri kecuali memang dari amal perbuatannya sendiri gitu. Jadi orang lain tidak bisa menolong yang lain, seseorang tidak bisa menolong yang lain, dan dia sendiri juga tidak mampu keluar atau menghindar dari penghakiman Allah. Walahum yungsorun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Tidak ada penolong karena masing-masing manusia
akan bertanggung jawab dengan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Nah, tentang syafaat ini saya membahas di dalam poin 48 ayat ke-48 setelah selesai ayat ini. Jadi saya membahas ada tentang syafaat. Jadi kalau kita hanya mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 48, 123 dan 254, maka manusia itu tidak diberi ruang untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Itu ingat. Jadi ayat 48, 123 dan 254 itu tidak memberikan ruang untuk memberi syafaat. Tetapi ada tetapinya. Tetapi ada orang-orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Nah, itu ada di surah Maryam ayat 87, surah Toha ayat 108, surah Saba ayat 33, Zuhruf 86, Al-Mudassir 48 dan sebagainya. Jadi kalau kita mengacu Al-Baqarah, syafaat itu tidak ada. Tetapi kalau kita mengacu pada surat-surat yang saya bacakan ini tadi, syafaat itu diperbolehkan bagi orang yang diizinkan oleh Allah, begitu. Jadi kemungkinan Nabi Muhammad itulah orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ini masih nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel ya. Jadi pada masa penindasan Fir'aun itu memang Bani Israel itu sengsara begitu. Tetapi di balik kesengsaraan itu ada orang-orang yang diistimewakan, diselamatkan, sehingga dia dalam tanda petik ya seperti berhutang budi kepada Allah gitu. Wa id najjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikutnya. Ali Fir'aun ini yang dimaksud siapa sih? Ali Fir'aun itu kalau kita terjemahkan secara literal maknanya adalah keluarga Fir'aun gitu. Tetapi apakah keluarga yang dimaksud? Jawabannya enggak. Yang dimaksud Ali Fir'aun itu adalah tentara-tentaranya Raja Fir'aun. Kemudian begini, yang perlu diingat, Fir'aun itu bukan nama. Jadi Quran itu tidak pernah menyebutkan nama orang-orang yang jelek. Itu kunci. Jadi sekelas Fir'aun itu meskipun disebutkan Quran, dia bukanlah nama, tetapi dia adalah sebutan bagi Raja Mesir. Nama aslinya adalah Merneptah putra Ramses II. Nah, itu adalah salah satu ciri khasnya Quran. Dia ketika membicarakan kejelekan orang lain dia tidak mau menyebutkan nama orang itu. Karena apa? Coba kalau itu disebutkan misalnya wa id najainakum min ali Merneptah misalnya gitu, itu kan tidak enak, secara lisan diucapkan juga tidak enak, dan secara esensial nggak penting juga nama seorang Fir'aun itu diabadikan Quran gitu loh. Nama Merneptah itu diabadikan. Nah, kalau ini diabadikan kan namanya mengabadikan nama yang jelek kan begitu, kemudian ngerasani nama yang jelek. Nah, itu bukan tipikal Quran banget gitu. Jadi Quran itu memang kitab suci, dia steril dari unsur-unsur menjelek-jelekkan orang, mencemarkan nama baik. Nah, unsur-unsur itu dihilangkan, sehingga ketika dia harus merujuk kepada person, maka dia menyebut gelarnya atau dengan domir atau dengan istilah-istilah lain begitu. Jadi agar Quran itu steril dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian wa id najjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nah,
Ramses II atau Merneptah yang menjadi putra Ramses II itu siapa sih? Dia adalah Raja Mesir yang hidup pada tahun 1232 sebelum Masehi sampai 1224 sebelum Masehi. Jadi 24 ke 32 berapa tahun nih? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dia berkuasa selama 8 tahun di Mesir. Pesan ayat ini bertujuan agar Bani Israel mensyukuri apa yang telah dikaruniakan Allah kepada nenek moyang mereka. Tujuannya adalah supaya mereka beriman kepada Nabi Musa pada masa Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Muhammad pada masa Nabi Muhammad. Kenapa sih saya tulis begitu? Itu ya pertanyaannya. Karena begini, orang-orang Yahudi di Madinah itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad gitu, kecuali sedikit, yaitu Abdullah bin Salam dan rekan-rekannya. Nah, karena mereka tidak beriman, diingatkan kembali oleh Allah kisahnya Nabi Musa, kisah nenek moyang mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah, diselamatkan nyawanya dan seterusnya itu. Coba kalau dibayangkan misalnya ketika saat itu Allah tidak menyelamatkan Bani Israel, maka orang-orang Yahudi di Madinah atau orang-orang Yahudi di dunia itu sudah punah. Jadi biar mereka ingat bahwa Allah itu berjasa loh menyelamatkan nyawamu sehingga kamu sampai hidup di era Nabi Muhammad itu. Oleh karena itu biar mereka itu iman dengan mengingat kembali peristiwa keselamatan yang terjadi pada nenek moyang mereka, supaya orang-orang Yahudi yang memiliki umur panjang hidup pada masa Nabi Musa itu bersyukur, dan orang-orang Yahudi di Madinah yang bersama Nabi Muhammad itu juga bersyukur dengan cara iman kepada Nabi Muhammad. Yasumunakum su'al adab, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Maksudnya adalah pada saat itu bangsa Mesir sedang dipimpin oleh raja zalim yang otoriter dan banyak melakukan penindasan. Kata adab secara bahasa memiliki makna siksaan, sedangkan di dalam ayat ini masih dikuatkan dengan tambahan su'al adab atau seburuk-buruk siksaan. Maksudnya adalah siksaan yang terparah hingga mencapai kematian. Jadi Fir'aun itu kondang dengan kezaliman dan kelalimannya sebagai seorang penguasa. Nah, prototipenya Fir'aun itu juga menggambarkan kehidupan raja di masa sekarang. Ingat, Quran itu nggak menceritakan masa lalu saja, tetapi dia sebenarnya ingin menyinggung para penguasa yang ada di dunia saat ini. Apakah ada orang yang tipikalnya seperti Firaun? Ada. Orang yang melegalkan peperangan, kemudian menguasai suatu negara dengan alasan misi-misi manusiawi, padahal mereka tujuannya adalah mengeruk minyak, mengeruk hasil bumi dan seterusnya. Itu adalah Firaun banget. Dia Firaun modern begitu ya. Jadi Firaun itu adalah melakukan tindakan kelaliman, kezaliman demi untuk melanggengkan kekuasaannya. Begitu. Nah, tipikalnya apakah ada sekarang? Jawabannya ada. Yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki. Nah, ini yang yang menjadi sorotan banyak peneliti atau mufasir, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Fir'aun itu adalah kebijakan janggal, yaitu membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel. Jadi ceritanya begini, Fir'aun itu atau Merneptah itu mimpi mahkotanya itu direbut oleh anak kecil. Lalu kemudian mimpi itu ditafsirkan bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan merebut kekuasaanmu. Nah, lalu Fir'aun mengambil kebijakan, langkah antisipasi atas mimpi itu, yaitu membunuh seluruh anak laki-laki dari Bani Israel. Itu kan kebijakan yang tidak manusiawi ya, bahkan melanggar HAM. Kalau sekarang itu kan melanggar HAM begitu. Nah, akhirnya dari mimpi yang kemudian ditelurkan menjadi kebijakan, itulah yang disebut sebagai seorang penguasa yang lalim. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sebaliknya, kalau anaknya perempuan itu dibiarkan hidup. Tetapi ingat, belum sampai di situ. Jadi anak perempuan yang hidup itu dibiarkan hidup untuk dijadikan budak. Nah, bayangkan kan menjengkel nih ya kalau kita analisis itu kan begitu. Jadi yang laki-laki dibunuh,
yang perempuan itu dijadikan budak. Nah, ceritanya Nabi Musa itu lahir pada masa kebijakan Fir'aun yang membunuh anak laki-laki. Lalu ibunya Nabi Musa itu wis pasrah, ya Allah Gusti, aku pasrah, wis anakku lanang pisan. Akhirnya dia mendapatkan wahyu bahwa rabbuka ila ummi Musa, begitu. Diberikan wahyu atau diberikan ilham untuk ngelintirnya apa ya? Menghanyutkan Musa, terus diadani buah keranjang atau apa saya tidak tahu. Nah, itu kemudian dihanyutkan di Sungai Nil dan baru kemudian ditemu oleh keluarga istana. Nah, dari situlah kisah Musa itu berawal dan dia hidup di istana dan kemudian tahu Fir'aun bahwa loh, kok ada anak kecil laki-laki mau dibunuh. Kemudian salah seorang yang ada di situ itu melarang, oh jangan, ini kan anak kecil, dia tidak tahu apa-apa, coba kita kasih pilihan. Dia disuruh milih buah-buahan sama bara api, dan yang dimakan itu adalah bara api. Akhirnya mulutnya terbakar dan itulah yang menyebabkan Musa itu cedal, gitu bahasa Jawanya, atau tidak fasih di dalam melafalkan, sehingga ketika menerima wahyu itu tidak bisa menyampaikan ke umatnya. Karena tidak bisa menyampaikan, itu meminta kepada Harun untuk menjadi juru bicara wahyu, gitu. Haruna akhistut bihi azri, itu yang menyebabkan Nabi Musa itu butuh pertolongan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah cobaan Allah yang ditimpakan kepada Bani Israel tentang keberadaan Fir'aun, yang mana kebijakannya itu melakukan penindasan, melakukan pembunuhan, dan kebijakan-kebijakan lain yang tidak manusiawi. Bahkan kalau terkena azab atau terkena musibah di Mesir itu, yang menyelesaikan justru bukan Fir'aun tetapi Nabi Musa. Mesir seluruh sungainya menjadi darah, sumber air menjadi darah, mereka jijik untuk minum. Lah laki-laki yang diminta bantuan siapa? Ya Nabi Musa, bukan Fir'aun, gitu. Ada wabah kodok kemana-mana, itu yang diminta siapa? Ya Nabi Musa lagi, bukan Fir'aun. Itu adalah dalam tanda petik ya penguasa yang lalim. Ketika penduduknya terkena musibah, mereka tidak turun tangan, tetapi ketika istananya atau kerajaannya itu terancam oleh, bahkan dalam mimpi sekalipun, itu kemudian kebijakannya adalah menindas, membunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel, dan perempuannya dijadikan sebagai budak. Itu adalah kebijakan-kebijakan Fir'aun yang bertentangan dengan hak asasi manusia, dan diperingatkan oleh Allah supaya mereka yang masih hidup itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada Bani Israel dulu yang masih hidup, dan kemudian bisa melangsungkan keturunan sampai kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya mereka supaya mereka ingat nikmat itu dan beriman kepada Nabi Muhammad. Mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.